warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada detik ini Allah masih berkenan, masih berkehendak memberikan kita anugerah terindah, yaitu waktu. Karena dengan waktu inilah mudah-mudahan segala hal akan bermakna dan berarti dalam kehidupan kita, yang akan berdampak pada kebahagiaan kehidupan kita di kehidupan kini dan kehidupan nanti. Adik-adik mahasiswa yang Bunda cintai ya, Bunda merasa bahagia bisa bertemu kembali dengan Anda ya, mahasiswa IKIP PGRI Jember Prodi PLB yang smart ya. Walaupun kita tidak bertemu langsung, tidak bertatap muka langsung karena pandemi ini ya, tetapi kita harus tetap semangat. Harapan Bunda, mudah-mudahan kebersamaan kita selama 1 semester ini Allah selalu memberikan kita nikmat sehat ya, berkelimpahan keberkahan rezeki, kesehatan ya, rezeki yang berkah dalam raga yang sehat dan jiwa yang semakin mantap. Harapan Bunda, marilah kita saling berbagi ya, saling asih, asuh, saling bersinergi dalam menciptakan suasana harmoni, meraih ilmu dengan cinta ya. Jika meraih ilmu dengan cinta, maka semuanya adalah hal mudah, tidak ada yang sulit dan menyulitkan, tidak ada yang susah dan menyusahkan ya. Mudah-mudahan keharmonisan kita dalam meraih ilmu dengan cinta ini dalam rangka untuk membersamai ya, untuk kebersamaan, mengkaji, menciptakan, menghayati ilmu pengetahuan. Mungkin adik-adik mahasiswa ya, video ini Bunda buat untuk kelas 5A dan 5A1 dengan mata kuliah pendidikan Bina Perilaku dan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus ya. Tentunya Anda semua sudah, sebelum lanjut ya, tentunya Anda semua sudah kenal ya dengan Bunda. Bunda bernama Bunda Tati Sugiatati, biasa dikenal, biasa dipanggil dengan panggilan Bunda Tati oleh mahasiswa ya. Jadi tidak perlu perkenalan lagi karena Bunda sudah pernah mengampu ya mata kuliah di semester yang terdahulu, di semester terdahulu di kelas 5A dan 5A1. Jadi video ini Bunda buat untuk kelas 5A dan 5A1. Jadi nama mata kuliah kita ini adalah Pendidikan Bina Perilaku dan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus dengan kode mata kuliah 86202.098. Jadi bobotnya adalah 2 SKS ya, jenjang pendidikan strata 1 di semester 5 ya. Kelompok mata kuliah MKB ya, mata kuliah berkarya ya. Jadi ini harus Anda pahami ya sebelum Anda berkarya menjadi seorang guru ya. Jumlah pertemuan yang akan kita laksanakan adalah 15 kali pertemuan. Oke. Jadi semua hal punya tujuan ya. Semua dalam hal hidup itu ada tujuannya. Begitu juga dengan Anda ya. Jadi Anda memiliki visi yaitu menjadi sarjana pendidikan luar biasa ya. Suatu saat indah pada waktunya Anda menggunakan toga ya, dan disitulah Anda dikukuhkan menjadi sarjana pendidikan luar biasa. Amin ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Nah, itu adalah visi ya, jangkauan ke depan, jangkauan panjang ya. Untuk meraih visi tersebut Anda memerlukan misi ya. Misi tersebut adalah Anda harus menjalani semua tahapan perkuliahan ya. Salah satunya adalah Anda menempuh mata kuliah Bina Perilaku Sosial, Bina Perilaku dan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus, supaya Anda bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke semester 6 gitu ya. Jadi bagaimana kalau untuk mata kuliah Bina Perilaku Sosial Anda tidak mengikuti, maka Anda tidak bisa naik ke tahapan selanjutnya. Maka dari itu Anda harus semangat ya, tidak ada kendala yang harus menjadi
arah melintang bagi tujuan Anda. Nah, di sini Bunda tahu di kelas 5A kemungkinan di kelas 5A ada mahasiswi yang ini ya, yang sahabat tuli ya. Jadi nanti bisa minta bantuan pada sahabat orang tua untuk menerjemahkan apa yang telah Bunda sampaikan. Secara visual, teks tertulisnya Bunda akan kirim file berbentuk PowerPoint pada ketua kelas, dan ketua kelas berkewajiban untuk men-share pada teman-temannya di WA group. Oke. Jadi tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu ya memahami konsep dasar ketunanetraan dan dampaknya terhadap perkembangan anak tunanetra dan implikasinya terhadap layanan pendidikan. Oke, ini sudah Bunda bagi-bagi ya. Jadi ada kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif yang harus Anda semua pahami ya. Jadi tingkat kemampuan yang pertama adalah secara kognitif, menganalisis. Jadi Anda setelah menjalani proses perkuliahan pendidikan ini, bimbingan bina perilaku dan sosial anak berkebutuhan khusus ini, jadi diharapkan Anda memiliki kemampuan untuk menganalisis prinsip dasar perilaku anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian yang kedua adalah psikomotorik. Psikomotorik yaitu terampil ya. Diharapkan nantinya Anda terampil membuat perangkat evaluasi modifikasi perilaku anak berkebutuhan khusus. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah bidang kemampuan secara afektif. Anda dapat mengelola ya. Mengelola di sini Anda mampu memberikan terapi perilaku bagi anak berkebutuhan khusus dan mampu memberikan evaluasi terapi perilaku anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian Bunda rangkum dalam capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar perilaku anak berkebutuhan khusus agar terampil membuat perangkat evaluasi modifikasi perilaku anak berkebutuhan khusus dan mengelola serta mampu memberikan terapi perilaku pada anak berkebutuhan khusus untuk memberikan evaluasi perilaku anak berkebutuhan khusus ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Apa Bunda bicaranya terlalu cepat? Nanti kalau misalnya Bunda bicaranya terlalu cepat, Anda bisa menulis di kolom komentar ya. Oke. Jadi biasanya perkuliahan yang kita laksanakan ya, yang terdahulu tentunya Anda sudah ingat ya, masih ingat dan sudah paham. Jadi pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan expository inquiry, metode ceramah yang seperti ini. Bunda menjelaskan, Anda mendengarkan, kemudian ada sesi tanya jawab ya. Anda boleh menanggapi, menyanggah, memberikan masukan ya. Kemudian ada juga metode diskusi. Jadi biasanya kita laksanakan secara berkelompok ya. Kita membaginya secara berkelompok untuk memecahkan masalah yang kita hadapi di lapangan sesuai dengan topik yang sedang kita laksanakan ya. Kemudian biasanya Anda itu memiliki tugas ya, tugas menyusun dan memaparkan makalah sesuai dengan topik yang telah Bunda berikan ya. Oke. Bismillah, maaf ya, minum sebentar. Karena pada saat ini adalah perkuliahan kita laksanakan secara virtual ya, maka UTS dan UASnya kita laksanakan secara virtual, yaitu mereview materi dari dosen. Kemudian media apa yang kita gunakan selama perkuliahan ini, yaitu LCD, laptop, WhatsApp, email, learning, dan YouTube. Mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik ya.
Nah, bagaimana Bunda caranya mengevaluasi Anda? Jadi, evaluasi yang Bunda laksanakan ada 3 komponen, ya. Yang pertama adalah tugas pribadi, tugas mandiri. Nilainya 30%, sedangkan UTS 35% dan UAS 35%. Jadi tugas pribadi di sini keaktifan Anda masuk kuliah, ya. Jadi karena kita melaksanakan kuliah secara virtual, secara daring, maka keaktifan mahasiswa Bunda lihat dari Anda aktif menyimak video yang telah Bunda share pada Anda semua. Caranya adalah Anda wajib untuk mensubscribe channel yang Bunda buat, ya. Di sini Bunda tidak merugikan karena subscribe sifatnya gratis umur hidup dan Bunda tidak mengurangi pulsa Anda, ya. Gitu, ya. Jadi silakan Anda mensubscribe karena ketika Anda sudah mensubscribe, Anda akan mendapatkan notifikasi ketika Bunda mengirim video perkuliahan untuk tahap selanjutnya. Jadi Anda tidak perlu menunggu-nunggu kapan ketua kelas untuk men-share video link YouTube Bunda untuk tahapan-tahapan berikutnya, ya. Jadi silakan Anda subscribe, like, ya, terus komentar di situ. Untuk pertemuan ini absennya adalah Anda mensubscribe, kemudian tulis dalam komentar itu nama Anda, ya, nama, NIM dan kelas, ya, harus lengkap. Karena apa? Mata kuliah ini BPS ABK ini 2 kelas, ya, ada 2 kelas. Jadi Anda harus mencantumkan kelasnya, NIM-nya, ya. Jadi harus mencantumkan kelas dan NIM. Oke. Waktunya bagaimana? Jadi waktunya Bunda beri waktu 3 hari, ya. Untuk nilai yang terbaik adalah 3 hari. Bagaimana Bunda kalau lebih dari itu, ya? Sesuai amal dan perbuatan, ya. Karena apa? Nanti kalau Anda tidak segera menyimak video yang telah Bunda kirim, akan tertindih, ya, akan tumpang tindih dengan video-video selanjutnya, oke? Dengan video-video pembelajaran selanjutnya, ya. Jadi Anda harus menuliskan dengan jelas karena di sini video ini Bunda upload untuk kelas 5A dan kelas 5A1, ya. Kelas 5A dan kelas 5A1. Oke. Jadi tugas pribadi itu adalah keaktifan Anda mengikuti perkuliahan, ya. Jadi fleksibel perkuliahannya, ya, karena Bunda memberikan ini video YouTube. Jadi Anda bisa ikut perkuliahannya itu pagi, siang, sore atau malam sesempat Anda, ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak aktif karena fleksibel, ya, fleksibel, ya. Jadi Bunda bisa mendeteksi kehadiran Anda dengan keaktifan Anda mengikuti perkuliahan dengan menyimak video yang telah Bunda berikan pada Anda, ya. Jadi di kolom komentar diulang lagi oleh Bunda, ya, tulis nama, ya, kelas, kemudian NIM, ya, NIM. Oke, komentar juga Anda boleh bertanya, boleh menyanggah, dan boleh memberikan masukan, ya. Oke. Kemudian untuk tahapan yang kedua, komponen yang kedua, nilainya adalah 35%. Nah, jadi Bunda menyelenggarakan UTS online, ya. UTS online caranya bagaimana? Caranya pada minggu ke-7 Bunda akan mengirim video, ya, untuk mewadahi Anda, mempersatukan Anda untuk mengirim video YouTube Anda di video Bunda yang ke-7, ya. Jadi Anda bagaimana Bunda, saya kok kesulitan, ya, membuat channel YouTube. Nah, mudah sekali, ya. Jadi Anda harus saling membantu. Mungkin kemungkinan ada yang belum memiliki, ya. Jadi yang penting Anda punya email dulu, nanti saling membantu lah, ya. Saling membantu. Bagaimana untuk mahasiswa yang istimewa, misalnya mahasiswa
yang gangguan penglihatan, juga mahasiswa sahabat tuli ya, tuli bisa minta bantuan saudaranya ya, sahabat ya, orang tua gitu ya. Jadi pada pertemuan ke-7 ini ya, pada pertemuan ke-7 ini Anda mengirim video Anda UTS ya. Bahannya apa? Bahannya adalah video YouTube Bunda yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam ya. Mereview. Mereview itu apa? Mereview itu meringkas ya, ambil poin-poin pentingnya. Jadi Bunda akan memberikan poin-poin pentingnya. Untuk secara wawasan yang lebih luas lagi, dipersilakan Anda banyak membaca ya, baca di majalah, koran, buku, jurnal nasional, jurnal internasional ya, menyimak di YouTube, atau juga Anda banyak membaca di Google gitu ya. Oke, jadi wawasan harus luas, tidak melulu hanya mendengarkan dari Bunda, menyimak dari Bunda ya. Oke, dan untuk materi Bina Perilaku Sosial dan ABK, Bunda mengadopsi ini buku modifikasi perilaku ini ya, karyanya Raymond J. Milterberger ini ya, setebal ini ya, setebal ini, tapi Bunda akan mengambil poin-poin pentingnya saja ya. Tidak mungkin kan satu buku ini Bunda berikan satu semester pada Anda ya, tidak mungkin. Hanya 15 kali pertemuan dan dipotong oleh kontrak kuliah, UTS dan UAS. Jadi hanya 12 kali pertemuan. Tidak mungkin buku setebal ini ya, buku setebal ini akan Bunda berikan semuanya pada Anda, tidak mungkin ya. Jadi ringkasnya ya, ringkasnya. Jadi Bunda menggunakan buku modifikasi perilaku ini ya, modifikasi perilaku, karyanya Raymond J. Milterberger. Oke. Kemudian UTS-nya dilaksanakan, diulang lagi ya. Mungkin Bunda bicaranya terlalu cepat ya. Jadi Bunda ulang lagi. Nanti Anda komentar ya, komentar nanti Anda komentar ya. Mungkin terlalu cepat ya, untuk tahapan berikutnya Bunda agak pelan. Oke. Jadi pada pertemuan ke-7 akan diselenggarakan ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester kemungkinan yang ikut semester kemarin udah paham ya, sudah paham. Jadi UASnya yang kemarin itu adalah Anda memaparkan makalah ya, sesuai topik yang Bunda berikan, yaitu di link YouTube. Tetapi untuk kali ini adalah Anda mereview. Mereview itu meringkas apa yang telah Bunda berikan pada Anda, poin-poin pentingnya ya. Penilaiannya adalah seberapa besar Anda memahami apa yang telah Bunda berikan pada Anda. Tentunya Anda diperbolehkan seluas-luasnya untuk menambah ya, menambah topik yang topik kedua, 3, 4, 5, dan 6 ini ya, tetapi berdasarkan pendapat ahli yang Anda baca ya, begitu. Oke. Berapa waktunya? Jadi Bunda beri waktu 1 minggu ya. Kenapa 1 minggu ya? Karena untuk membuat video YouTube dan menguploadnya adalah butuh waktu yang minimal 24 jam. Jadi Bunda paham itu ya. Karena Bunda sering upload YouTube, jadi Bunda memahami bahwa hal itu membutuhkan waktu ya, tapi tetap semangat ya. Jadi melebihi dari waktu 1 minggu Bunda tidak izinkan ya. Karena pada minggu ke-8 kita sudah memasuki teori lagi ya. Kemudian ujian tahapan yang ketiga, komponen yang ketiga adalah ujian akhir semester secara virtual ya, secara virtual. Ini nilainya berapa? Nilainya adalah 3
35% ya. Jadi tugas pribadi itu 30%, UTS-nya 35%, dan UAS-nya 35%. Jika Anda melaksanakan semua tahapan ini dengan baik, insya Allah nilainya A ya. Jadi Bunda itu selalu menghargai, selalu mengapresiasi usaha semua mahasiswa ya. Bunda melihat dari keteguhannya ya, dari semangatnya ya. Oke. Kemudian ya, kelepotan. Kemudian ujian akhir semester ini sama topiknya dengan ujian tengah semester ya. Jadi Anda mereview video dari Bunda ya, video yang ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, dan ke-13 ya. Karena ke-14 tadi kan observasi. Oke ya. Oke. Jadi makanya mulai dari sekarang mencatat ya, mencatat. Anda sebagai calon ilmuwan harus selalu bawa buku ya, bawa buku dan pulpen ya. Jangan bukunya saja, pulpennya tertinggal. Pulpennya pinjam tidak ya. Jadi Anda harus sedia buku dan pulpen. Bagaimana untuk mahasiswa yang hambatan penglihatan? Ya, Anda harus membawa ini apa? Biasanya pakai rekam ya, alat rekam atau pakai regler, stilus gitu ya. Semuanya bisa diusahakan. Oke ya. Caranya bagaimana? Sama dengan UTS. Anda mereview pertemuan ke-8, 9, 10, 11 dan 9, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 ya. Kemudian Anda upload di YouTube, dan setelah itu Anda tinggal menunggu nilai dari Bunda atas usaha Anda selama ini. Oke. Paham ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui ya apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini ya. Jadi untuk pertemuan pertama adalah orientasi perkuliahan atau kontrak kuliah yang kita laksanakan ini, video ini ya. Untuk minggu depan insya Allah ya kita akan membahas tentang konsep dasar perilaku dan proses terjadinya perilaku. Pada minggu ketiga kita akan membahas tentang problema perilaku ABK. Yang keempat kita membahas tentang konsep dasar perilaku. Yang kelima kita akan membahas tentang modifikasi perilaku ABK. Kemudian yang keenam adalah kita akan mempelajari tentang teknik-teknik modifikasi perilaku anak berkebutuhan khusus ya. Yang ketujuh UTS, Anda UTS ya. Kemudian yang kedelapan evaluasi modifikasi perilaku. Yang kesembilan konsep dasar perilaku, konsep dasar terapi perilaku. Kemudian yang ke-10 terapi perilaku anak berkebutuhan khusus. Yang ke-11 adalah evaluasi terapi perilaku anak berkebutuhan khusus. Kemudian untuk yang ke-12 ini menjelaskan penggunaan prinsip operant conditioning dalam membentuk perilaku adaptif pada anak berkebutuhan khusus. Pada pertemuan ke-13 ya, ini akan menjelaskan tentang self management, token ekonomi, cognitive behavior modification, dan menjelaskan prosedur pelaksanaannya ya. Kalau terlalu panjang, nanti Bunda lanjutkan ke pertemuan ke-14 ya, yaitu memecahkan masalah dan mengumpulkan masalah dan solusi hasil akhir dari perkuliahan ini ya. Oke, seperti itu. Demikian adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa memahaminya ya. Mohon maaf kalau terlalu cepat. Nanti bahan bacaan apa yang menjadi referensi bagi perkuliahan kita kali ini, semuanya sudah Bunda tulis di PowerPoint ya. Jadi
nanti Anda menyimak video YouTube dari Bunda juga secara visual ya, untuk memfasilitasi mahasiswa yang hambatan dengar. Jadi Bunda juga mengirim file tertulis melalui PowerPoint yang akan Bunda kirim di mahasiswa, di ketua kelas ya, dan ketua kelas berkewajiban untuk men-share pada teman-temannya. Oke adik-adik, demikian pertemuan pertama kita kali ini ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan waktu, diberikan usia ya, diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan wawasan kita bertambah luas ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya, sampai pada akhir perkuliahan nanti dan pada akhir perkuliahan Anda, yaitu ketika Anda menjadi seorang sarjana pendidikan. Oke, sampai di sini ya dari mahasiswa ya. Sampai jumpa lagi insya Allah minggu depan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.